akan melakukan presentasi mengenai transformational project yang kami lakukan di Panti Asuhan Arafah, tepatnya terletak di Sulawesi Selatan, Makassar. Dalam proyek ini sendiri, kami memiliki visi untuk memperbarui pribadi, budi, dan juga pengetahuan anak-anak, serta membawa perubahan kepada yang membutuhkan sesuai dengan kehendak Allah. Kami juga memiliki misi untuk dapat membangun taman baca yang dapat digunakan sebagai jembatan ilmu untuk anak-anak, serta dapat mendorong mereka agar mereka semakin minat untuk membaca. Kami juga ingin mendukung mereka secara moral dan juga materi untuk mereka dapat berinovasi. Selanjutnya, kami juga ingin memfasilitasi mereka dalam sarana pembelajaran, menyediakan tempat tidur atau istirahat yang layak, dan juga perlengkapan lainnya, serta kami juga ingin memfasilitasi device tablet yang dapat digunakan mereka dan juga dapat mendukung mereka dalam proses pembelajaran online. Dalam struktur organisasi kami sendiri, kami diketuai oleh Charles Yap, lalu juga Alexander Rosalis sebagai sekretaris, lalu Billy Egan sebagai bagian controller, lalu saya sendiri Fedora sebagai bagian budgeting, dan juga Radela sebagai bagian research and development, serta yang terakhir Steven Setiadi sebagai bagian purchasing. Kami juga mengutip salah satu bagian dari Alkitab, tepatnya pada Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkesan kepada Allah, dan yang sempurna." Ini tepat dengan prinsip yang kami miliki, yaitu kami bertekad membawa perubahan secara positif dan juga secara tulus, dan juga kami mengambil keputusan dalam hal-hal terkait sesuai dengan kehendak Allah. Untuk target proyek kelompok kami memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta tempat istirahat yang lebih layak untuk anak-anak yang ada di Panti Asuhan Arafah. Kami bertujuan agar anak-anak di sana lebih memiliki minat untuk meningkatkan pendidikan mereka, serta dapat mengisi waktu luang mereka dengan menggali ilmu, memberikan mereka tempat tinggal yang lebih layak untuk melakukan proses belajar, serta memfasilitasi mereka untuk dapat mengikuti sekolah online dengan lebih baik. Kami juga mengutamakan tempat istirahat yang layak untuk mereka yang akan mempengaruhi konsentrasi mereka dalam belajar. Dan untuk strategi kelompok kami membuat flyer dan menyebarkan melalui media sosial, terutama Instagram, melakukan kontak langsung dengan pembeli atau personal chat, dan melakukan penjelasan mengenai tujuan penjualan kartu, manfaat, serta bagaimana dana akan dialokasikan. Untuk budgeting kelompok kami, berikut adalah data pembelian kartu dan hasil donasi, di mana kelompok kami berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp5.370.000. Dan kemudian ini adalah data pengeluaran dari kelompok kami, di mana pengeluaran kelompok kami sebesar Rp5.370.000. Dan inilah neraca keuangan kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang kendala kelompok dalam mencari dana, strategi yang kami lakukan, dan cara kami mengatasi kendala tersebut. Kendala yang kami alami adalah kami membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengumpulkan dana dari penjualan kartu sebagai modal untuk melaksanakan proyek ini. Kartu yang kami beli, kami bagikan secara rata kepada setiap anggota kelompok, sehingga setiap anggota kelompok harus mengejar target dalam menjual kartu-kartu tersebut. Kendala berikutnya adalah kami merasa kesulitan menemukan pembeli yang masih berminat untuk membeli kartu ucapan dari kertas, karena di era digital ini, orang-orang biasanya lebih memilih untuk mengucapkan atau memberi ucapan kepada orang lain melalui sosial media secara digital. Strategi yang dilakukan kelompok kami adalah kami melakukan promosi dalam menjual kartu-kartu tersebut melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, dan beberapa media sosial lainnya. Selain itu, kami memberikan penjelasan kepada calon pembeli bahwa seluruh keuntungan yang kami dapat akan sepenuhnya didonasikan berupa barang kepada adik-adik di Panti Asuhan Arafah Makassar, sehingga dengan membeli kartu tersebut, itu sudah berarti mereka ikut turut berpartisipasi dalam donasi proyek transformasi ini. Cara mengatasi kendala yang kami alami, tentunya kami melakukan promosi secara konsisten. Kami melakukan direct online selling, di mana kami melakukannya via chatting dengan berbagai relasi yang kami miliki. Selanjutnya saya akan membahas kunci keberhasilan dari kelompok kami. Yang pertama adalah setiap anggota dari kelompok kami memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan proyek ini. Setiap anggota kami selalu konsisten dalam melaksanakan tugas, sehingga proyek ini bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, adanya komunikasi yang baik antar anggota kelompok dalam mengkomunikasikan seluruh ide-ide, tujuan, dan hal-hal lainnya berkaitan dengan proyek ini. Yang selanjutnya adalah kami saling berbagi ide satu sama lain,
pembagian tugas yang adil, jelas, dan detail. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah kami terus saling memotivasi dan mendukung satu sama lain agar kami terus semangat dalam melaksanakan proyek ini hingga proyek ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang positif bagi kelompok kami dan juga bagi adik-adik Panti Asuhan Arafah Makassar. Sekarang saya akan membahas mengenai landasan teori leadership. Landasan teori kelompok kami mengikuti indikator style approach dengan gaya team leadership. 100% berorientasi terhadap tugas, 100% berorientasi terhadap anggota kelompok. Ketua kelompok tidak hanya berperan sebagai pemimpin proyek, tetapi juga ikut bekerja sama dalam menjalankan proyek ini. Jabatan ketua kelompok juga tidak permanen, hanya berlaku dalam memimpin proyek ini. Selanjutnya adalah paparan entrepreneurship. Entrepreneurship merupakan proses pemecahan masalah dan pencarian peluang dengan menerapkan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai demi mencapai suatu tujuan. Kami menjalankan konsep entrepreneurship untuk mendapatkan dana dalam menjalankan proyek. Kami berusaha dengan kreatif dan inovatif untuk menjual kartu ucapan untuk mendapatkan keuntungan agar bisa mencapai tujuan kami, yaitu memberikan transformasi yang positif bagi adik-adik di Panti Asuhan Makassar. Jadi untuk motivasi hedonism ini, kami sangat senang melihat anak-anak Panti Asuhan Arafah sudah mendapatkan fasilitas yang lebih layak dari sebelumnya. Selanjutnya adalah motivasi affiliation, di mana untuk motivasi affiliation ini kami bekerja sama dalam satu tim untuk menyusun perencanaan dalam proyek, dan kami pun berkoordinasi satu sama lain agar hal ini dapat terlaksana. Selain itu, kami banyak melibatkan orang-orang untuk membeli kartu kami dalam pencarian dana, serta para donatur, dan juga kami melibatkan kurir untuk mengirim barang-barang yang sudah kami pesan, yang dari dana tersebut, untuk dikirimkan ke Panti Asuhan Arafah. Transformasi kelompok yang dialami oleh kelompok kami, yaitu kami itu lebih terbuka terhadap wawasan dan pikiran dalam banyak hal, terutama dalam leadership and entrepreneurship, dan juga kami merasakan sukacita karena berhasil memberikan perubahan kepada anak-anak di Panti Asuhan Arafah, dan kami pun bersyukur dan lebih menghargai apa yang kami miliki sekarang. Selain itu, kami pun merasa bangga karena apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga manfaat tersebut dapat kami rasakan dalam jangka yang panjang. Dan transformasi yang dirasakan oleh kelompok kami yaitu meningkatnya kemampuan kami dalam mengatur segala aspek secara online dengan tujuan yang jauh dari domisili kami saat ini, bahwa proyek kami itu dilaksanakan di daerah Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya adalah tentang faktor keberhasilan. Jadi keberhasilan proyek ini tentunya didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adanya kerjasama yang baik dan kompak antara anggota tim, kemudian dia kepercayaan satu sama lain antara anggota tim. Jadi kami sama anggota tim itu saling percaya mengenai tugas-tugas yang sudah diberikan. Kemudian adanya diskusi dan perencanaan yang matang. Jadi sebelum melaksanakan sesuatu untuk melakukan action tertentu, kami secara bersama berdiskusi dan memikirkan rencana sematang-matangnya. Kemudian adanya komunikasi yang baik juga antar kami sesama anggota tim dan juga pihak Panti Asuhan di sana. Kemudian kami juga memiliki kemampuan dan tekad yang kuat didasari dengan rasa antusias kami tentang proyek ini, kemudian adanya rasa toleransi satu sama lain, tujuan dan pandangan yang sama mengenai keberhasilan proyek ini tentunya, dan terakhir ada riset yang baik tentang bagaimana kami mengetahui kebutuhan pihak-pihak Panti Asuhan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tentang kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari proyek ini adalah memberikan transformasi yang positif pada orang lain bukanlah hal yang sulit, tetapi juga bukan merupakan hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang kuat, karena dari komitmen ini terakhirlah tekad yang kuat untuk menjalankan proyek ini dengan baik dan sepenuh hati. Kami juga menjadi paham bagaimana kami membagi tugas dengan arahan untuk menjalankan visi dan misi kelompok kami dengan baik. Dengan komitmen yang kuat juga, terakhir juga semangat tim yang kuat, sehingga pada akhirnya kami semua bisa merasakan buah keberhasilan. Keberhasilan bukan hanya tentang bagaimana akhirnya sebuah misi bisa terselesaikan dengan baik, tetapi juga bagaimana transformasi yang telah kami berikan tersebut dapat berguna bagi orang tersebut. Dan selanjutnya adalah saran kami agar semua bisa menjadi lebih baik dan peka terhadap lingkungan dan sekitar dunia ini, serta selalu memicu diri untuk menjadi yang lebih baik, sehingga bisa menjadi seorang yang berkomitmen tinggi, karena dengan komitmen yang kuat dan tinggi, segala situasi tentunya bisa kita lalui. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.